Bab 576. Ketika Wu Donghai melihat video ini, seluruh hidung populernya hampir bengkok. Dia tidak menyangka pertengkaran keluarga Xiao di rumah sakit akan difilmkan. Yang lebih tidak terduga lagi adalah video ini terungkap setelah dia mengumumkan investasinya di Xiao Group. Ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk membuat diri saya merasa jijik. Dia ingin menunggu sampai dia berinvestasi secara publik di grup Xiao, dan kemudian menamparkan wajahnya. Hal yang paling dibenci adalah suara yang tiba-tiba. Platform ini hanya menaruh dendam terhadap saya. Terakhir kali, pertikaian antara Liu Guang dan putranya tersebar di platform ini. Tidak ada gunanya pergi ke humas, karena software ini sudah dibeli oleh keluarga Yanjing. Terakhir kali, semua orang tahu bahwa saudara iparnya, Sue Nanshan, dan geng pengemisnya dimusnahkan oleh perangkat lunak ini. Kali ini, lelucon manusia keluarga Xiao disebabkan oleh perangkat lunak ini. Bukankah ini menunjukkan dengan jelas bahwa Anda menentang diri sendiri? Kuncinya saya tidak pernah memprovokasi mereka, lalu mengapa mereka ingin menangkap saya? Keluarga Wu sangat menyedihkan sekarang, dan reputasi keluarga Wu telah hancur tak terkira. Akibatnya, mereka tetap tidak membiarkan keluarga Wu pergi, apalagi diri mereka sendiri. Benar saja, setelah video ini mulai dipromosikan, orang-orang di seluruh negeri memarahi keluarga Wu. Karena reputasi keluarga Wu telah hancur total, dan sekarang mereka berinvestasi pada keluarga yang tidak tahu malu seperti keluarga Xiao, mereka benar-benar tidak tahu malu. Wu Dongfeng menemui saudaranya Wu Donghai dan berkata, "Saudaraku, keluarga yang kamu cari benar-benar kotor. Dia telah mempermalukan keluarga Wu kita. Jika saya mengatakannya, kita harus mengusir mereka. Izinkan saya mengumumkannya sedini mungkin bahwa kita tidak ada hubungannya dengan mereka." Wu Donghai menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Itu tidak masuk akal. Sekarang kesepakatan sudah selesai. Bahkan jika keluarga Wu segera mengumumkan divestasi, tidak akan ada perbaikan apapun. Lagi pula, semua orang hanya melihat keluarga Xiao, lelucon badut, tapi keluarga besar seperti keluarga Wu kami adalah keluarga yang benar-benar diejek oleh orang-orang di seluruh negeri." Saat dia berbicara, Wu Donghai menghela nafas dan berkata, "Kamu juga tahu bahwa insiden klan pengemis berdampak besar pada keluarga Wu kita. Sebagai perbandingan, skandal keluarga Xiao bahkan bukan gigitan nyamuk. Karena jika netizen ingin memarahiku, biarkan saja mereka memarahiku." Wu Dongfeng berkata dengan marah, "Saya pikir benang gantung semacam ini benar-benar tidak ada artinya. Lebih baik biarkan mereka keluar secepat mungkin." Wu Donghai bertanya kepadanya, "Bahkan jika kita menyingkirkan keluarga Xiao, dapatkah reputasi keluarga Wu dipulihkan? Jangan lupa, masih banyak dari kita yang perlu bersatu. Jika saat ini, karena hal sepele seperti itu masalah, kita menyerah jika keluarga Xiao telah hancur, bagaimana mungkin orang lain berani bekerja sama dengan kita? Yang harus kita lakukan sekarang adalah berdiri teguh bersama keluarga Xiao, meskipun itu hanya pertunjukan, beritahu orang-orang itu keluarga Wu kami tidak akan menyerah. Teman-temanku, hanya dengan cara ini semua orang akan bersatu dengan kami dan menangani Ye Chen bersama-sama." Wu Dongfeng akhirnya memahami niat baik saudaranya dan bertanya, "Saudaraku, apa yang terjadi dengan orang-orang yang kami kirim ke Gunung Changbai terakhir kali?" Wu Donghai berkata dengan dingin, "Mereka akan mengambil tindakan malam ini. Mereka pasti akan merebut kembali ayah dan anak keluarga Wei, dan pada saat yang sama, mereka akan membunuh semua orang yang ditinggalkan Ye Chen di sana." Larut malam, di kaki Gunung Changbai. Wei Changming terbungkus mantel kulit rusa tebal dan menyeret ayahnya yang sudah lanjut usia. Wei Yongzheng berjalan keluar pegunungan. Suhu di Gunung Changbai akhir-akhir ini turun tajam, dengan suhu terendah pada malam hari mencapai sekitar -30 derajat Celcius. Dalam keadaan normal, mereka berdua tidak akan keluar meskipun dipukuli sampai mati, namun karena permintaan yang jelas, mereka harus pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan ginseng. Hanya dengan mengumpulkan cukup ginseng kita dapat menukarnya dengan makanan, obat-obatan, minyak tanah, dan kayu bakar untuk pemanas. Lagi pula, di hari yang dingin seperti ini, pemanasan menghabiskan banyak energi setiap hari. Sulit mengumpulkan cukup kayu bakar saja, harus dipadukan dengan minyak tanah dalam jumlah tertentu. Ayah dan anak ini pergi ke pegunungan selama sehari-hari ini dan hanya mengumpulkan 6 atau 7 akar ginseng kecil. Jumlah ginseng tersebut hanya cukup untuk ditukarkan dengan jatah besok.
Wei Yongzheng lelah dan lapar, dan bibirnya berubah ungu karena kedinginan. Meskipun kesehatan Wei Changming lebih baik darinya, dia masih merasakan beban fisik yang sangat besar. Salju mulai menumpuk di Gunung Changbai. Berjalan di pegunungan yang dalam sangatlah sulit dan menghabiskan banyak tenaga fisik. Namun, orang-orang semakin sedikit mengumpulkan ginseng, yang berarti mereka harus masuk lebih dalam ke pegunungan setiap saat dibandingkan ke pegunungan terakhir kali. Kami tidak dapat kembali sampai tengah malam sekarang, dan dalam beberapa hari, kami mungkin harus tinggal di pegunungan pada malam hari. Wei Yongzheng mengulurkan tangan dan mengambil segenggam salju, memasukkannya ke dalam mulutnya dan membukanya, lalu membuka bibirnya yang pecah-pecah dan berkata, "Nak, aku khawatir aku tidak akan dapat bertahan hidup di musim dingin ini jika aku terus seperti ini. Setelah aku mati, kamu harus hidup kuat sendiri, tidak peduli apa, kita harus bertahan hidup, menemukan cara untuk meninggalkan seorang ratu untuk keluarga Wei kita, dan jika kita memiliki kesempatan, kita dapat melawan Jinling dan ambil kembali farmasi Wei kami, itu bagus sekali." Wei Changming tersentak dan menghibur, "Ayah, jangan katakan itu. Meskipun kondisi di Gunung Changbai cukup sulit, saya merasa tubuhmu lebih kuat dari sebelumnya setelah datang ke Gunung Changbai." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan nafas, "Kamu dulu bekerja terlalu keras. Energimu habis lebih awal, kamu tidak pernah berolahraga dan jarang berjalan. Tubuhmu semakin buruk dari hari ke hari. Sekarang di Gunung Changbai, kamu berolahraga setiap hari. Anda mengumpulkan ginseng dari pegunungan dan berolahraga banyak setiap hari. Saya melihat tubuh Anda menjadi lebih kuat. Jika Anda terus melakukannya, saya pikir Anda pasti akan hidup lama." Petik 2. Wei Yongzheng duduk di tengah salju tebal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Apa yang kamu katakan masuk akal. Saya benar-benar merasa tubuh saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu saya kehabisan napas setelah berjalan beberapa langkah, tapi sekarang saya bisa pergi ke pegunungan. Butuh 1 hari untuk mengumpulkan ginseng." Pada titik ini, dia menghela nafas dan meratap, "Ini semua salahku karena aku tidak tahu bagaimana menghargainya ketika aku masih muda. Aku menarik tubuhku secara berlebihan sejak dini. Kamu harus menganggap ini sebagai peringatan di masa depan dan jangan ikuti jalan lamaku." Wei Changming hanya duduk di sampingnya, dan menggunakan senter yang kuat di tangannya untuk menyinari kemana-mana, memandangi salju putih dan pepohonan di sekitarnya, dan berkata dengan depresi, "Saya ingin mengikuti jalan lama Anda, tetapi tidak ada kesempatan. Anda lihat di pegunungan yang dalam dan hutan tua ini, bahkan beruang betina sedang berhibernasi, di mana saya dapat menemukan seorang wanita untuk meregangkan tubuh saya." Petik 2. Wei Yongzheng tidak bisa menahan senyum. "Kalau soal wanita, anak saya memang tidak sebaik saya. Ketika dia masih muda, dia benar-benar kejam dan bermain dengan lebih banyak wanita daripada yang pernah dia lihat. Kalau dipikir-pikir seperti ini, hidup ini tidak sia-sia." Ketika Wei Changming memikirkan wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Berbicara tentang wanita, Xiao Weiwei dari keluarga Xiao di Jinling benar-benar membuatku merindukannya. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sini hidup. Jika aku bisa kembali, aku harus menemukannya. Bertarunglah 300 ronde." Wei Yongzheng menepuk pundaknya, menyemangatinya, dan berkata, "Saya yakin kita, ayah dan anak, suatu hari nanti akan berbalik." Bab 577. Ayah dan anak dari keluarga Wei sedang bermimpi indah tentang membalikkan badan, ketika tiba-tiba angin dingin yang tajam dari kaki Gunung Changbai bertiup ke wajah mereka, membuat mereka menggigil. Wei Yongzheng menghela nafas, "Sial, angin di tempat sialan ini begitu kencang, hembusan angin membuatku kedinginan. Ayo cepat pergi." Petik 2. Bagus. Wei Changming juga merasakan sedikit kedinginan, dia segera menciutkan lehernya, berdiri dan menepuk-nepuk pantatnya yang bersalju, lalu mengulurkan tangan untuk membantu ayahnya. Harus dikatakan bahwa selama ayah dan anak tinggal bersama di Gunung Changbai, hubungan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Meski Wei Yongzheng lebih memilih putra sulungnya, nyatanya bagi orang egois seperti dia, sulit untuk benar-benar memperlakukan seseorang dengan baik dari lubuk hatinya. Jadi perlakuannya terhadap Wei Changming sebenarnya rata-rata lebih baik dari Wei Liang. Wei Changming selalu menjadi seorang playboy, dia berpikir untuk menghabiskan waktu dan minum dengan wanita setiap hari, dan hubungannya dengan ayahnya tidak terlalu dekat.
Hal ini terutama karena ketika Wei Changming masih kecil, dia sering mendengarkan indoktrinasi ibunya bahwa ayahnya tidak peduli dengan keluarga dan membesarkan wanita dimanapun. Hal ini membuat Wei Changming tidak puas dengan lelaki tua itu sejak dia masih kecil. Namun, sesampainya di Gunung Changbai, ayah dan anak tersebut harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Hal ini juga membuat keduanya mengesampingkan prasangka mereka terhadap satu sama lain dan menjadi semakin bergantung satu sama lain. Semua orang tahu bahwa seseorang tidak bisa kehilangan orang lain di lingkungan ini. Jika Anda kehilangan orang lain, orang yang tersisa pasti tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk terus hidup. Ayah dan anak itu berjalan dari kaki gunung menuju titik cahaya di kejauhan. Tempat yang bercahaya adalah desa tempat mereka tinggal, berjalan melewati kaki gunung. Masih ada 3 atau 4 mil. Ketika ayah dan anak itu sedang berjalan, Wei Changming berkata, "Ayah, pemburu Li dari desa berburu rusa roe dari pegunungan kemarin. Kudengar daging rusa roe itu enak. Apakah kamu ingin pergi ke rumahnya nanti? Temukan kesempatan untuk memberinya 2 pon daging rusa roe." Petik 2. Ikuti dagingnya. Wei Yongzheng menghela nafas dan berkata, "Orang bernama Li sangat pandai menggali. Terakhir kali dia berburu babi hutan besar yang beratnya lebih dari 500 kg. Saat saya meminta sepotong usus babi, dia menolak memberi saya sepotong usus babi dan memintaku memberinya uang." Petik 2. Saat dia berbicara, Wei Yongzheng mengutuk dan berkata, "Apakah kamu tahu nama Li Orion ini?" Petik 2. Wei Changming menggelengkan kepalanya, "Bagaimana saya bisa tahu namanya? Saya hanya tahu nama belakangnya adalah Li." Petik 2. Wei Yongzheng meludah ke tanah dan berkata dengan nada menghina, "Sialan, seorang Orion yang tidak tahu karakter Cina bernama Li Wenhao, dan saya bertanya kepadanya, apakah dia masih seorang sastrawan? Bisakah kamu menulis namamu sendiri? Menurutmu apa yang dia katakan?" Petik 2. Wei Changming bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa katamu?" Petik 2. Wei Yongzheng tertawa dan berkata, "Dia bilang dia bisa menulis surat kepada Li Wen. Aku bahkan tidak bisa menulis kata Hao." Petik 2. Wei Changming tersenyum dan berkata, "Jika saya tahu lebih baik, saya akan mengajarinya cara menulis kata Hao dan mengajarinya cara menggunakan 2 kg daging sebagai uang sekolah." Petik 2. Wei Yongzheng berkata, "Kamu juga meminta daging kepadanya, karena dia tidak memberikannya kepadamu karena dia meminta kulit babi." Petik 2. Wei Changming berkata, "Saya pikir sekarang dingin. Suhu di luar puluhan derajat di bawah nol. Rusa roe yang dia tembak telah lama disembeli olehnya. Dagingnya digantung di halaman dan membeku. Saya akan memanjat masuk bersama tembok nanti dan curi sebagian. Bawalah kembali untuk mencobanya, ini juga bisa dianggap sebagai suplemen nutrisi." Petik 2. Ketika Wei Yongzheng mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Kalau begitu, kamu harus segera menyembunyikan salah satu ginseng yang digali hari ini di tanganmu dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Besok kita akan menggunakan akar ginseng ini untuk merebus daging rusa roe, pasti akan menjadi suplemen yang bagus." Petik 2. Oke, lihat aku. Petik 2. Dikatakan, Wei Changming mengeluarkan sepotong ginseng dan memasukkannya ke dalam celana dalamnya. Ginsengnya sangat dingin hingga menembus celana dalamnya, dan dia menjerit karena es. Wei Yongzheng berkata dengan ekspresi jijik, "Bagaimana kamu bisa meletakkannya di suatu tempat? Bagaimana kamu akan makan ini?" Petik 2. Wei Changming berkata, "Tidak apa-apa, cuci saja beberapa kali lagi. Jika kamu tidak memasukkannya ke selangkangan, kamu tidak akan bisa menyembunyikannya sama sekali. Mereka akan mencari Anda, bukan berarti Anda tidak mengetahuinya." Petik 2. Baiklah, Wei Yongzheng berkata tanpa daya, "Kalau begitu kamu harus mencucinya beberapa kali lagi. Yang terbaik adalah merebusnya dalam air mendidih." Petik 2. Wei Changming melambaikan tangannya, "Oh ayah, kamu tidak mengerti. Jika kamu merebus ginseng dalam air panas, semua nutrisi akan terserap ke dalam air." Petik 2. Wei Yongzheng hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menghela nafas, "Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan 2 kg anggur. Rendam ginseng dalam anggur, bawa dingin, dan minumlah saat Anda pergi ke pegunungan. Pria itu pasti sangat cantik." Petik 2. Wei Changming berkata, "Janda Li sepertinya tahu cara membuat anggur. Jika saya memiliki kesempatan untuk mengobrol dengannya di lain hari, mungkin dia menyembunyikan anggur di rumah."
Petik 2. Ayah dan anak itu mengobrol dan berjalan di tengah angin dingin. Setelah lebih dari setengah jam, mereka sampai di pintu masuk desa. Keduanya tidak segera kembali ke rumah bobrok mereka, melainkan pergi ke rumah Li Orion di desa dalam kegelapan. Meski masyarakat kaki Gunung Cangbai miskin, namun semua orang bergantung pada pegunungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak kekurangan apapun. Dulu, masyarakat di seluruh desa sering pergi ke pegunungan untuk berburu. Namun kini sebagian besar anak muda sudah keluar rumah untuk mencari nafkah. Tidak banyak orang yang berburu lagi. Orion Lee adalah satu-satunya pemburu profesional di seluruh desa. Jika ada orang di desa yang ingin makan hewan buruan, mereka akan mengambil uang atau barang lainnya, tetapi jarang menukar mangsanya dengan daging. Wei Changning sudah lama mendambakan permainannya. Karena saya sangat miskin setiap hari, sulit memenuhi kebutuhan hidup, dan tidak ada tempat lagi untuk menukar daging. Saya sangat lapar hari ini. Selain itu, Orion Lee baru saja berburu rusa Roy kemarin, jadi dia memutuskan untuk mengambil kembali dagingnya dan mencicipinya. Sesampainya di luar tembok rumah Li Orion, Wei Changning menarik dinding dan melihat ke dalam. Benar saja, ada potongan daging rusa Roe yang tergantung di halaman. Jadi dia berbisik kepada ayahnya Wei Yongzheng, turun dan biarkan aku menginjak bahumu. Petik 2. Wei Yongzheng benar-benar serakah, dan buru-buru berjongkok di sepanjang sudut tembok, membiarkan Wei Changning menginjaknya, dan naik ke halaman. Wei Changning berhasil dengan cepat, mencuri kaki rusa Roe, menggantungkannya di pinggangnya dan merangkak keluar. Segera setelah saya turun, saya berkata kepada ayah saya dengan penuh semangat, kaki ini beratnya kurang dari 10 pon, cukup untuk kami makan selama seminggu. Petik 2. Baiklah. Wei Yongzheng bertepuk tangan dengan penuh semangat. Sudah lama sekali aku tidak makan daging, dan kali ini banyak sekali. Jadi aku sangat ingin bersenang-senang. Ayah dan anak itu hendak berjalan kembali dengan penuh semangat. Tiba-tiba selusin pria bertopeng berpakaian hitam keluar dari kegelapan. Yang lebih menakutkan lagi, belasan orang ini semuanya bersenjatakan senjata. 7 atau 8 orang diantaranya memegang pisau, dan 1 orang memegang pistol. Ayah dan anak itu ketakutan. Wei Changning berkata dengan wajah sedih, saudaraku, kita hanya mencuri daging untuk dimakan, jadi kita tidak akan melakukan pertempuran besar, kan? Petik 2. Wei Yongzheng juga ketakutan dan segera berkata kepadanya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Kembalikan daging ke orang lain dengan cepat. Petik 2. Wei Changning dengan cepat melemparkan kaki rusa Roe di pinggangnya ke tanah dan memohon belas kasihan, semuanya, tolong tunjukkan rasa hormat Anda. Petik 2. Selusin orang ini mengepung ayah dan anak tersebut, dan salah satu dari mereka berseru, apakah Anda Wei Yongzheng dan Wei Changning? Petik 2. Wei Yongzheng mengangguk kosong dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Petik 2. Pria itu berkata dengan dingin, kami diutus oleh keluarga Wu dari Suzhou dan Hangzhou untuk menyelamatkan ayah dan anakmu agar tidak pergi. Mobil sudah menunggu di pintu masuk desa. Ikutlah dengan kami sekarang dan kami akan mengantarmu kembali ke Jinling. Petik 2. Ketika ayah dan anak itu mendengar hal itu, mereka tercengang dan langsung menangis. Keduanya saling memandang dan menangis bersama. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertahan hari ini. Maka ayah dan anak itu berlutut di tanah satu demi satu, membungkuk dan menangis, terima kasih, saudara-saudara, atas kebaikanmu yang besar. Kami, ayah dan anak, tidak akan pernah melupakannya seumur hidup kami. Petik 2. Bab 578. Terakhir kali seseorang datang untuk menyelamatkan keluarga Wei dan putranya, mereka sudah diurus bahkan sebelum mereka mendekati rumah mereka. Jadi ayah dan anak keluarga Wei juga tidak tahu. Saat ini, keluarga Wu di Suham sebenarnya ingin menyelamatkan mereka dan kembali. Saking hebohnya, keduanya langsung saling menyusul dengan mobil kembali ke Jinling. Saat menuju ke pintu masuk desa, Wei Yongzheng mau tidak mau bertanya kepada pria berbaju hitam di sebelahnya, kakak tertua ini. Kami tidak berteman dengan keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou, mengapa keluarga Wu ingin menyelamatkan kami? Petik 2. Pria itu berkata dengan dingin, Tuan Wu, kami memiliki musuh yang sama dengan Anda. Petik 2. Musuh bersama. Wei Yongzheng berseru dan bertanya, siapa itu? Petik 2. Pria itu mengertakkan gigi dan melontarkan 2 kata, Ye Chen. Petik 2. Wei Yongzheng dan Wei Changning langsung tercengang. Ternyata Ye Chen, bajingan itu, yang memprovokasi keluarga Su Hang Wu.
Itu adalah keluarga pertama di Jiangnan. Setelah memprovokasi mereka, sepertinya Ye Chen ini tidak jauh dari kematian. Tapi saya harus bersyukur Ye Chen memprovokasi keluarga Wu, sehingga keluarga Wu menempatkan dia dan putranya. Selamatkan dia dari Gunung Changbai, tempat di mana burung tidak buang air besar. Memikirkan ayah dan anak, mereka sangat gembira. Sekelompok orang tiba di pintu masuk desa, beberapa kendaraan off-road diparkir di sini, dan tidak ada satupun yang dimatikan. Menunggu untuk mengungsi dengan cepat. Ketika semua orang hendak masuk ke dalam mobil, mereka tiba-tiba mendengar suara ledakan di salju. Segera setelah itu, seorang pria berbaju hitam di samping ayah dan anak keluarga Wei tertembak dan jatuh ke tanah. Lalu, terjadi ledakan tembakan. Orang-orang yang dikirim oleh keluarga Wu segera mulai mengeluarkan pistolnya dan bertarung sengit dengan lawan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ratapan di mana-mana. Karena tempat ini terletak di kaki Gunung Changbai dan jauh dari kota, malam di sini hampir gelap gulita. Saat suara tembakan dilepaskan, sekelilingnya dipenuhi lidah api, yang terlihat sangat menakutkan. Kapan desa yang damai ini mengalami pertempuran besar? Penduduk desa yang terkena tembakan tidak berani keluar rumah, dan anjing-anjing di desa juga menggonggong. Dan di ladang Shuro di ujung desa, orang-orang terus tertembak dan jatuh ke tanah. Orang-orang Wudonghai berteriak, cepat evakuasi, semuanya, cepat mundur. Cepat masuk ke mobil, kita disergap. Petik 2, begitu dia selesai berbicara, peluru dari kegelapan ditembakkan ke arah kendaraan off-road. Baku tembak terus berlanjut, dengan kedua belah pihak menderita luka-luka. Namun, orang-orang dari keluarga Wu berada pada posisi yang lebih dirugikan karena mereka berada di tempat terbuka dan pihak lain berada dalam kegelapan. Ayah dan anak keluarga Wei terbaring di atas salju melihat semakin banyak anggota keluarga Wu berjatuhan di sekitar mereka. Mereka panik. Dilihat dari posturnya, kelompok orang ini tidak akan bisa bertahan lama. Beberapa menit kemudian, hampir semua orang yang diutus oleh keluarga Wu ditembak mati. Hanya satu pengemudi yang melarikan diri dengan mobil karena panik, dan semua orang tetap berada di kaki Gunung Changbai. Keluarga Wu kalah, dan orang-orang Wei Liang juga kehilangan total 4 orang. Untungnya, Ye Chen mengingatkan Wei Liang beberapa hari lalu. Mereka diminta untuk memperkuat pertahanannya, maka kedua belah pihak mengirimkan lebih banyak pasukan ke Gunung Changbai. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi lawan dari belasan orang tersebut hari ini. Ayah dan anak keluarga Wei, yang sudah ketakutan, diangkat dari salju. Orang yang menangkap mereka adalah adik laki-lakinya dan penanggung jawab Gunung Changbai, Zhao Debiao. Zhao Debiao memandang ayah dan anak yang ketakutan dengan wajah gelap, dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Petik 2, Wei Yongzheng menangis dan berkata, Saudara Debiao, kami tidak ingin melarikan diri. Kelompok orang ini mau tidak mau memaksa kami pergi. Petik 2, Zhao Debiao berteriak dengan dingin, berhentilah berpura-pura bodoh padaku. Saya tahu betul apa yang Anda pikirkan, izinkan saya memberi tahu Anda. Selama saya, Zhao Debiao, masih hidup, Anda dan putra Anda tidak akan pernah meninggalkan Gunung Changbai. Petik 2, Wei Yongzheng buru-buru mengangguk dan berkata dengan hormat, Saudara Debiao, kami benar-benar tidak ingin meninggalkan Gunung Changbai. Selama ini, ayah dan anak kami telah mengembangkan perasaan yang kuat terhadap Gunung Changbai. Saya siap untuk pensiun di sini. Petik 2, Wei Changming di samping juga mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, Saudara Debiao, ayahku benar, kami berdua telah jatuh cinta dengan tanah ini. Petik 2, Zhao Debiao bergegas maju, meninju dan menendang ayah dan anak itu, dan mengumpat dengan marah, sialan. Aku kehilangan 4 saudara laki-laki hanya karena kalian berdua bajingan, dan kamu masih berbicara denganku di sini, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu merangkak ke pegunungan untuk mengumpulkan ginseng di masa depan. Petik 2, ayah dan anak tersebut menerima pemukulan yang kejam, hampir sampai pada titik kematian, sebelum mereka dibawa kembali dan dilemparkan ke dalam rumah kumuh yang dingin. Di sini, Wu Donghai masih menunggu kabar kemenangan Gunung Changbai. Dia telah menghisap sebagian besar cerutu di tangannya, dan dia terus-menerus menghitung waktu dalam pikirannya sebelum cerutu habis. Masalah tersebut harus diselesaikan dengan sempurna. 8 Raja Surgawi tidak mendengarkan perintah mereka. Tidak masalah, saya juga bisa membiarkan orang lain datang. Saya tidak dapat menemukan 8 Raja Surgawi. Saya dapat membiarkan 16 orang lainnya masuk.
Mungkinkah Anda, 8 Raja Surgawi, akan hilang? Aku masih tidak bisa mewujudkannya. Saat aku sedang memikirkannya, ponselku tiba-tiba berdering. Wu Donghai buru-buru menjawab telepon dan berkata, "Bagaimana kabarmu? Sudahkah Anda menyelamatkan ayah dan anak mereka?" Petik 2. Suara tangisan terdengar dari sisi lain. "Tuan Wu, kami telah disergap. Semua orang mati, dan hanya aku yang lolos hidup-hidup." Petik 2. Apa? Jantung Wu Donghai berdebar kencang dan dia bertanya dengan tajam, "Apa yang terjadi?" 16 dari Anda pergi. Masih tidak bisa mendapatkan kembali 2 potong sampah. Petik 2. Pria itu menangis dan berkata, "Orang-orang di seberang tidak kurang dari kami, dan mereka sepertinya tahu bahwa kami akan datang dan telah menunggu di sini. Kami menjemput ayah dan anak itu dan hendak berkendara kembali, dan kemudian mereka diserang." Penyergapan. Saat dia mengatakan itu, pria itu berkata lagi, "Tuan Wu, Gunung Cangbai adalah tempat yang luas dan jarang penduduknya, dan mungkin tidak ada satupun pengunjung dari luar gunung di tempat ini selama 10 hari 8 hari, jadi tujuannya orang-orang seperti kita terlalu besar. Kita mungkin sebelum kita mendekati desa mereka, mereka sudah waspada terhadap kita. Hal semacam ini benar-benar membutuhkan Master Super seperti 8 Raja Surgawi untuk mengambil tindakan. Jika tidak peduli berapa banyak orang yang kita ayolah, kita mungkin tidak bisa melihatnya. Karena aku tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sini." Petik 2. Aduh sial. Petik 2. Wu Donghai langsung menjatuhkan cerutu di tangannya ke tanah, menyebabkan percikan api beterbangan. 16 orang meninggal dunia dan 15 orang meninggal. Dana pensiun yang diberikan kepada orang-orang ini setidaknya menelan biaya puluhan juta. Ini semua uang yang terbuang sia-sia. Jika saya mengetahui hal ini, saya mungkin akan menoleransi dia untuk sementara waktu. Pada saat ini, adik laki-lakinya Wu Dongfeng tiba-tiba bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, ayah sudah bangun." Petik 2. Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia merasa senang dan sedih di saat yang bersamaan. Yang membahagiakan adalah ayah saya akhirnya terbangun, namun yang menyedihkan adalah jika saya tahu ayah saya akan bangun sekarang, mengapa saya mengirim 15 orang ke sana untuk mati? Ketika dia bangun, dia memberitahunya sekarang bahwa 8 Raja Surgawi mungkin bisa berangkat ke Gunung Cangbai besok. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas, lalu berdiri dan berkata, "Ayo kita pergi menemui ayah." Bab 579. Tuan Wu juga merupakan pahlawan yang luar biasa saat itu. Ketika berbicara tentang dia di Jiangnan, tidak ada yang tahu tentang dia. Orang ini pintar ketika dia masih muda, dan dia mampu membangun keluarga Wu menjadi keluarga pertama di Jiangnan dari awal, yang menunjukkan bahwa orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, manusia bukanlah tandingan usia dan waktu. Sejak Tuan Wu duduk di kursi belakang karena ketidaknyamanan fisik, keluarga Wu sebenarnya sudah mulai mengalami kemunduran. Tapi tidak ada yang menyangka selama periode ini, seluruh keluarga Wu akan dikalahkan begitu cepat. Hal ini membuat Wu tersiksa. Dimulai dari cucu keduanya, seorang pemuda yang baik, putra surga yang sombong, tiba-tiba terjangkit penyakit aneh yang tak terkatakan itu. Lalu ada putra sulung dan cucu sulungnya. Dia dihina dan dihina di Jinling. Bahkan ayah dan anak yang mirip badut di Jinling berani merekam video online yang mengejek, memfitnah, dan menghina keluarga Wu. Sejak saat itu, pukulan berturut-turut membuat tubuhnya memburuk. Namun dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Yang paling tidak bisa dia terima adalah reputasi keluarga Wu telah hancur total beberapa waktu lalu. Sebagai keluarga teratas, keluarga Wu secara ambigu terjerat dengan klan pengemis yang terkenal kejam, bahkan dilaporkan bahwa mereka diam-diam mendukung klan pengemis dan terkait dengan klan pengemis. Reputasi keluarga Wu jatuh ke bawah dalam satu kali kejadian. Pada saat itu, Wu sangat terluka. Itu juga saat dia menderita stroke dan pingsan, dan dia tidak bangun selama beberapa hari. Saya akhirnya bangun hari ini, tetapi kondisi fisik dan mental saya tidak sebaik sebelumnya, dan seluruh tubuh saya menunjukkan kelelahan yang parah. Saudara laki-laki Wu Donghai dan keturunan mereka bergegas ke lingkungan keluarga. Ketika mereka melihat Tuan Wu saat ini, mereka semua tampak ngeri. Tidak ada yang mengharapkannya. Kulit dan jiwa Tuan Wu sangat buruk sekarang. Dia tampak seperti orang tua yang telah memasuki usia senja dan bisa meninggal kapan saja. Wu Donghai menatap ayahnya saat ini dan merasa malu. "Saya hanya bisa berbisik, ayah, bagaimana perasaanmu?"
Tuan Wu memandang Wu Donghai, matanya penuh amarah. Dia menarik napas beberapa kali, lalu mengumpat dengan tidak jelas, kamu yang sia-sia. Lihatlah wanita yang kamu nikahi, lihat saudara iparmu yang terkutuk itu. Dia telah menyebabkan kesengsaraan pada keluarga Wu kita. Wu Donghai berkata dengan sangat malu, ayah, maaf, saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ya, maafkan aku. Tuan Wu tergagap dalam kata-kata ini dan berkata dengan gigi terkatup, setengah dari kerja keras hidupku telah hancur di tanganmu. Kamu beritahu aku kamu benar. Apa gunanya, menyesal. Saat dia berbicara, Wu terus terbatuk-batuk karena dia terlalu bersemangat. Ahem. Wu Donghai buru-buru melangkah maju untuk membantu lelaki tua itu menenangkan dadanya. Tuan Wu berjuang dan mendorongnya, dan berkata dengan dingin, saya telah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa dekade. Saya telah menghadapi banyak musuh di pusat perbelanjaan, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya saya akan kalah di tangan putra saya sendiri. Wu Donghai meneteskan air mata dan merasa sangat malu dan menyesal di dalam hatinya. Dia telah setia kepada istrinya Sue Yakin sepanjang hidupnya, tapi dia tidak menyangka Sue Yakin akan memberinya hadiah sebesar itu. Jika kakaknya tidak dibunuh, dia akan memotong-motong kakaknya. Tapi penyesalan tidak ada artinya, jika tidak, keluarga Wu tidak akan seperti sekarang ini. Tuan Wu memandangnya dan bertanya dengan dingin, di mana wanita bernama Sue itu sekarang? Wu Donghai buru-buru berkata, ayah, Yakin mengurung diri di kamarnya selama ini, menangis setiap hari. Cuci mukamu dengan air mata. Tuan Wu mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu tidak mengusir wanita seperti itu keluar rumah, apa gunanya menjaganya? Apakah kamu harus menunggu sampai seluruh keluarga Wu dikalahkan olehnya sebelum kamu bangun? Jantung Wu Donghai berdetak kencang, dan dia dengan cepat menjelaskan, ayah tidak bisa menyalahkan Yakin untuk ini. Kakaknya lah yang tidak melakukan apa-apa, dan dia adalah korban seperti saya. Bentak, tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Wu yang lemah akan menamparkan Wu Donghai secara langsung. Tuan Wu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan suara dingin, seseorang harus putus ketika tiba waktunya untuk putus. Jika Anda terus putus, Anda akan mengalami kekacauan. Mengapa saya bisa membangun Wu keluarga mencapai puncaknya selangkah demi selangkah? Ini bukan hanya karena saya pergi ketika saya bergerak maju, saya lebih tegas daripada orang lain, justru karena ketika saya mundur, saya lebih tegas daripada orang lain. Tetapi Anda lebih baik, tidak hanya apakah kamu tidak memiliki keberanian dan keberanian seekor tokek untuk memotong ekornya, atau orang kuat untuk memotong pergelangan tangannya, tetapi kamu menyeret tunggulmu untuk menanggung kesulitan. Kamu harus tahu, jika kamu menjebak dirimu sendiri, itu akan merugikan bukan hanya kamu, tapi juga seluruh keluarga Wu. Wu Donghai berkata dengan malu, ayah, Yakin telah bersamaku selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa mengusirnya dari rumah saat ini? Jika tersiar kabar, bagaimana orang lain akan melihatku dan keluarga Wu? Bagaimana aku akan bersikap di masa depan? Petik 2. Tuan Wu memandangnya dengan jijik dan mendengus, apakah menurut Anda reputasi Anda tidak akan rusak jika Anda tidak mengusirnya? Reputasi keluarga Wu tidak akan rusak. Seluruh dunia tahu bahwa Sue Nanshan adalah saudara istri Anda, seluruh dunia tahu bahwa dia adalah saudara iparmu, dan seluruh dunia tahu bahwa kamu berada di belakang geng pengemisnya untuk mendukungnya. Sekarang dia sudah mati, jika kamu masih mempertahankan wanita itu, dunia hanya akan memarahimu. Wu Donghai terobsesi. Wu Donghai begitu dimarahi hingga dia terguncang. Sebelum ini, dia benar-benar tidak mengharapkan level ini. Jika Anda ingin mengatakan bahwa menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil, dia jauh di belakang Tuan Wu. Jadi jika Tuan Wu tidak menyebutkan banyak hal dengan namanya, dia mungkin tidak bisa menyadarinya dalam hidup ini. Ketika dia memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya berkeringat. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia terus meninggalkan istrinya di rumah. Apa dampak buruknya bagi seluruh keluarga? Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Tuan Wu, jangan khawatir, ayah, saya pasti akan menangani masalah ini. Tuan Wu perlahan menutup matanya. Dia menghela nafas dan membuka matanya setelah sekian lama dan berkata, katakan padaku, apa yang terjadi baru-baru ini? Wu Donghai buru-buru memberitahu Tuan Wu semua yang terjadi selama periode ini. Setelah mendengar ini, wajah Tuan Wu tiba-tiba menjadi pucat.
Dia memandang Wu Donghai dan bertanya dengan suara dingin, untuk ayah dan anak yang mengumpulkan ginseng di Gunung Cangbai, kamu membunuh lebih dari 20 orang 2 kali. Wu Donghai buru-buru menjelaskan, ayah, sebenarnya untuk kedua kalinya, saya ingin meminta 8 Raja Surgawi untuk mengambil tindakan, tetapi mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka hanya mematuhi perintah Anda, tetapi Anda tidak bangun saat itu. Saya tidak punya pilihan selain mengirim seseorang terlebih dahulu. Tuan Wu menamparnya lagi. Wu Donghai menutupi wajahnya tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah tamparan itu, Tuan Wu berkata dengan dingin, ayah dan anak di kaki Gunung Cangbai adalah sepasang orang yang masih hidup. Apa perbedaan antara merebut mereka kembali hari ini dan merebut mereka kembali minggu depan atau bulan depan? Jika kita tidak merebut mereka kembali hari ini, apakah mereka akan mati minggu depan? Jika mereka mati begitu saja, lawan tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk menjaga mereka di tempat steril di Gunung Cangbai itu. Kalau begitu, apa yang membuatmu cemas, pecundang? Bab 580. Wu Donghai menutupi wajah merahnya, merasa malu. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti di mana kesalahannya. Strategi Anda benar, satukan segalanya dan jadikan musuh-musuh Anda sebagai sekutu Anda. Entah itu ayah dan anak keluarga Wei di Gunung Cangbai, atau keluarga Xiao. Atau mungkin orang lain yang bisa dia ajak bersatu. Tapi itu salahku kalau aku tidak bertindak terlalu tergesa-gesa dan mengacaukan moral militerku. Musuh ada dan tidak akan hilang hanya karena Anda terlambat. Sekutu juga ada di sana. Dia tidak akan mati hanya karena dia terlambat. Mengapa kamu begitu cemas? 2 upaya untuk mengirim orang ke Gunung Cangbai gagal, dan lebih dari 20 nyawa melayang di sana. Semuanya sia-sia. Kalau tetap tenang, tunggu sampai sekarang, tunggu sampai ayah bangun. Kemudian ayah akan mengirimkan 8 Raja Surgawi, yang pasti akan menang dengan 1 pukulan. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tuan Wu dengan sangat malu, ayah, saya salah, kritik Anda benar. Saya pasti akan memperbaikinya di masa depan. Tuan Wu mendengus dingin, Anda telah melewatkan kesempatan terbaik. Sekarang Anda telah membuat hal yang sangat sederhana menjadi sangat sulit dengan tangan Anda sendiri. Saat dia berbicara, Tuan Wu menambahkan, pertama kali adalah waktu termudah untuk membuat seseorang lengah. Jika Anda lebih siap saat itu dan tidak terlalu meremehkan musuh, Anda bisa menang dan mencapai tujuan Anda dalam sekali jalan. Namun, karena kamu meremehkan musuh, kamu tidak hanya kehilangan beberapa orang, tapi juga membuat lawan lebih waspada terhadapmu, sehingga menambah kesulitan masalah ini. Sekarang, karena perkiraanmu yang kedua dan terburu-buru, lawanmu pasti akan lebih siap. Dengan cara ini, 8 Raja Surgawi mungkin tidak bisa menang sepenuhnya. Wu Donghai buru-buru berkata, ayah, jangan khawatir. Dengan kekuatan 8 Raja Surgawi, selama mereka mengambil tindakan, pihak lain pasti tidak akan bisa melawan. Tuan Wu berkata dengan dingin, siapa yang memberi Anda kepercayaan diri seperti itu? Anda telah melakukan kesalahan yang baru saja saya katakan lagi. Jangan terlalu meremehkan musuh. Segera setelah dia selesai berbicara, Tuan Wu berkata lagi, meskipun kekuatan 8 Raja Surgawi terlihat sangat kuat, di dunia nyata para pejuang, mereka bukanlah yang terkuat, dan mereka bahkan tidak berada di peringkat tengah. Wu Donghai tampak tegas, ayah, bagaimana ini mungkin? 8 Raja Surgawi begitu kuat. Menurut saya, mereka belum pernah bertemu lawan. Bagaimana mungkin peringkat mereka tidak di bawah level menengah? Tuan Wu berkata dengan dingin, kamu tidak lebih baik dari katak di dalam sumur. Pejuang terbaik yang sebenarnya semuanya berada di bawah tangan beberapa keluarga super besar di Tiongkok. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga Anda tidak dapat mempercayainya. Di depan Master Top sejati, 8 Raja Surgawi bahkan jika Anda berdiri, Anda mungkin tidak dapat memblokir 8 gerakan lawan. Wu Donghai buru-buru berkata, ayah, anak dari Jinling itu hanyalah seorang ahli Feng Shui yang menipu daerah setempat. Dia memiliki beberapa orang yang mampu dan seekor anjing di jalan yang mengikutinya, jadi dia berani menipu kemana-mana. Jadi saya menurutku dia pasti tidak akan bisa menemukan master super seperti yang kamu sebutkan. Jadi jika 8 Raja Surgawi mengambil tindakan, mereka pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Tuan Wu bertanya balik kepadanya, apakah semuanya telah diselidiki dengan jelas? Jika ada detail yang tidak Anda sadari, hal itu mungkin akan membahayakan 8 Raja Surgawi. 8 Raja Surgawi adalah kartu truf keluarga kami, dan kita tidak boleh membiarkan mereka kecuali benar-benar diperlukan petualangan.
Wu Donghai berkata dengan tegas. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah jika 8 Raja Surgawi mengambil tindakan. Oke, Tuan Wu mengangguk. Berkata, kalau begitu saya akan meminta 8 Raja Surgawi pergi ke Gunung Changbai semalaman dan menyiapkan pesawat pribadi. Wu Donghai bertanya dengan heran, Ayah, tidak perlu terlalu cemas, kan? Tuan Wu berkata dengan serius, untuk melakukan sesuatu, Anda harus menyerang mereka tanpa persiapan. Anda baru saja kehilangan 15 nyawa malam ini. Mereka pasti akan berpikir bahwa mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jadi kami akan mengirimkan 8 Raja Surgawi malam ini dan berusaha untuk memenangkan 8 Raja Surgawi besok pagi. Raja Surga dapat muncul di depan mereka, dan dalam hal ini, dia dapat membuat mereka lengah. Wu Donghai mengangguk dengan ekspresi terpelajar. Ia merasa malu saat ini di dalam hatinya, karena kemampuannya memang jauh tertinggal dari lelaki tua itu. Orang tua adalah orang yang benar-benar bisa menyusun strategi dan memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Kemudian, Wu Donghai segera menelepon dan mengatur agar pesawat pribadi lepas landas. 1 jam kemudian, pesawat lepas landas langsung dari Jiangsu Airlines dan terbang sampai ke Gunung Changbai. Tuan Wu juga memanggil salah satu dari 8 Raja Surgawi ke samping tempat tidurnya. Orang ini berusia lebih dari 60 tahun ini, tetapi karena dia telah berlatih seni bela diri kuno sepanjang tahun, sepertinya dia baru berusia sekitar 40 tahun. Tuan Wu telah mengenalnya ketika dia masih muda, dan dia telah membantunya selama bertahun-tahun. Tuan Wu juga memperlakukannya sebagai tamu dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Bisa dikatakan keduanya adalah tuan dan pelayan, sahabat dan saudara. Mereka berdua sangat menghargai dan menghormati satu sama lain. Setelah Tuan Wu menyelesaikan instruksinya, pihak lain sedikit mengepalkan tinjunya ke arahnya. Dia berkata dengan suara dingin, jangan khawatir, Pak Tua. Saat saya membawa orang ke sana kali ini, saya pasti akan membawa kedua orang itu kembali ke Suzhou dan Hangzhou. Pada saat yang sama, saya akan membunuh semua orang yang tinggal di kaki Gunung Changbai. Baik, Tuan Wu merasa bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, dan berkata dengan senyum tenang, kalau begitu saya akan menunggu di Suham untuk menjaga kalian semua. Katakan, Tuan Wu dengan tegas memerintahkan Wu Donghai, segera pergi ke Shaoxing dan belilah warna merah putri tertua dan kualitas terbaik mereka. Belilah sebanyak yang Anda bisa, dan kembalilah untuk membantu Raja Li Tian membersihkan debu. Fan Linyuan, pemimpin 8 Raja Surgawi, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya sangat bersyukur bahwa lelaki tua ini masih mengingat hal-hal favorit saya setelah bertahun-tahun. Tuan Wu buru-buru berkata, Tuan, tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Anda adalah penjaga keluarga Wu saya dan senjata penting di tangan keluarga Wu. Wu pasti tidak akan mengingkari janjinya saat itu dan menghormatinya, kalian semua sebagai tuan sepanjang hidupnya. Tak lama kemudian, pesawat yang diatur oleh Wu Donghai siap lepas landas di Bandara Suhang. Fan Linyuan membawa beberapa anggota 8 Raja Surgawi lainnya ke Bandara Suhang dengan Toyota Coaster. Beberapa lainnya adalah junior Fan Linyuan. Saat itu, 8 dari mereka turun gunung dan bertemu ayah Wu Donghai. Ayah Wu Donghai memberi mereka kehidupan yang luar biasa dan imbalan yang besar, dan mereka juga mengikuti ayah Wu Donghai dengan sukarela berkeliling. Saat ini, ke-8 Raja Surgawi semuanya mengenakan kemeja hijau dan sepatu kain jahitan tangan dengan sol 1000 lapis, tampak seperti sedang berlibur di tempat yang hangat. Namun nyatanya, yang mereka tuju adalah Gunung Changbai yang suhunya puluhan derajat di bawah nol. Namun, ke-8 orang ini memiliki keterampilan internal yang mendalam dan kekuatan yang luar biasa. Hawa dingin telah lama kehilangan semua ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, meskipun pakaian mereka sangat sedikit, tidak ada masalah untuk mendaki Gunung Changbai. Dalam perjalanan, Fan Linyuan memejamkan mata untuk beristirahat. Ketika hendak tiba di bandara, ia membuka matanya dan berkata kepada adik-adik di sekitarnya, ayo ke Gunung Changbai dulu. Kita hanya bisa sukses, bukan gagal. Kita tidak hanya harus tetap hidup, tetapi juga menyelamatkan keluarga Wei dan putranya. Kita harus membunuh semua lawan dan naik pesawat nanti. Semoga berhasil dan bersiap untuk pertempuran. Kali ini kita akan membunuh semua orang di Gunung Changbai. Bersambung.